dan luar biasa diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji lagu yang berkata, "Selamat pagi Tuhan." Musik. Nah, kalau begitu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu yang berkata, "Allahku besar." Musik. Mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul pada pagi hari yang indah dan cerah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa yang sudah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan hati dan mari kita menyanyikan lagu Burung Pipit. oleh Kakak Ruben. Shalom adik-adik, mari kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya,
Kita mohon pimpinan Tuhan dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu sehingga kami anak-anak-Mu pada hari ini siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hadir dalam kehidupan kami, dalam hati kami semua anak-anak-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sebentar menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, ingat doa kami, dengar dan sambut doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan akan dibacakan oleh Kak Rif. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membacakan buat adik-adik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka firman akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang akan lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras.
membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air laut. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan dengan judul Berani dan Percaya. Kita awali cerita kita dengan kisah seorang anak kelas 1 SD yang belum bisa naik sepeda. Pasti adik-adik di rumah juga ada yang belum tahu naik sepeda kan? Pasti ada. Itu di sana, itu di situ. Nah, teman kita ini bernama Sasa. Dia di sekolah, saya yang belum tahu naik sepeda. Teman saya yang sudah tahu naik sepeda siapa ya? Dia pikir-pikir, oh JJ. Saya harus ke rumahnya JJ. Pasti JJ bisa ajar saya bersepeda. Akhirnya dia ke rumahnya JJ. Dia tanya, JJ bisa bantu saya naik sepeda? Ajar saya? JJ bilang, oh bisa, saya punya sepeda. Ayo mari saya ajarkan. Nah sekarang kamu naik sepedanya. Jadi mencoba kok tidak bisa. Aduh JJ kok saya belum bisa tolong pegang ini sepeda, bantu dorong supaya saya bisa mencobanya lagi. JJ bilang, oh bisa Sasa, mari saya dorong. Ketika JJ membantu mendorong Sasa naik sepeda, tiba-tiba JJ lepas sepedanya. Dan akhirnya sepeda yang Sasa kendarai tidak bisa terkendali dan jatuh. Akhirnya Sasa menangis, aduh JJ kamu kok begitu, tidak tolong saya kan belum tahu apa-apa. Iya Sasa, kita kalau belajar sepeda pasti harus jatuh. Aduh saya tidak mau, saya sudah luka ini JJ, saya pulang saja, saya tidak mau. Akhirnya JJ pulang dengan belum bisa bersepeda teman-teman. Nah, kita juga hari ini punya satu cerita yang luar biasa tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa. Bangsa Israel selama ini berada dalam perbudakan di Mesir kurang lebih 400 tahun. Ketika mereka dibebaskan untuk diizinkan kembali pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, mereka senang sekali karena mereka diizinkan oleh Firaun agar ke tanah Kanaan itu. Ketika mereka dengan begitu banyaknya rombongan berjalan dengan senangnya, tiba-tiba mereka tiba di Laut Teberau. Apa yang terjadi adik-adik? Mereka jadi bingung. Ini laut, kami harus bagaimana? Ada yang tidak tahu berenang, tidak ada kapal yang bisa mereka pakai. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba mereka mendengar derap kaki kuda, kereta Firaun dan pasukan Mesir datang mendekati mereka. Mereka langsung tambah bingung,
tambah takut. Akhirnya mereka katakan, bagaimana ini Musa? Kami tidak mau mati di sini. Kenapa engkau bawa kami ke tempat ini? Kami lebih senang di Mesir. Kami bisa makan dengan enak. Padahal mereka tidak tahu bahwa begitu sengsara mereka selama kurang lebih 400 tahun. Mereka begitu marah sama Musa. Mereka katakan, engkau sudah, waktu itu kami tidak mau dibawa begini, kenapa engkau ajak kami? Apakah Bapak Musa ikut marah adik-adik? Bapak Musa tidak marah. Dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Akhirnya Tuhan katakan, Musa, ulurkanlah tanganmu, angkat tongkatmu, belalah laut itu. Lalu Musa lakukan itu dengan keyakinan yang Tuhan berikan. Dan ketika Musa mengangkat tongkat menuju laut, apa yang terjadi adik-adik? Lautnya terbelah. Wow, luar biasa. Satu perbuatan ajaib dari Tuhan. Sehingga laut yang tadinya begitu susah untuk diseberangi, mereka bisa menyeberangi. Dan Musa mengatakan, ayo, mari Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak semua, kita menyeberang laut ini. Bangsa Israel begitu bersuka cita. Mereka dengan sukacita melangkah dengan pasti melewati laut yang telah kering. Kalau adik-adik ke pantai, ketika pasang surut atau laut, orang bilang laut turun, seperti itu keadaannya. Akhirnya dengan sukacita bangsa Israel di dalam pimpinan Bapak Musa melewati laut yang kering itu, laut Teberau itu. Dan di sebelah mereka kiri kanan tembok air. Luar biasa kan adik-adik, kita pikir, bayangkan bagaimana perbuatan ajaib Tuhan itu. Bangsa Israel dengan senang berjalan semalam-malaman melewati laut yang sudah kering itu. Dan apa yang terjadi dengan pasukan Mesir adik-adik? Ternyata Firaun yang sudah dikeraskan oleh hatinya oleh Tuhan berusaha mengejar bangsa Israel. Dia katakan, ayo mari kita kembali kejar mereka. Kita tetap jadikan mereka budak kita. Untuk apa kita biarkan mereka pergi? Nah, Tuhan membuat bangsa Israel, bangsa Mesir tidak bisa mendekati bangsa Israel. Caranya apa? Dengan tiang awan dan tiang api yang selama ini menyertai perjalanan mereka adik-adik. Tiang awan Tuhan berikan untuk melindungi mereka dari panas, dan tiang api Tuhan berikan untuk menerangi perjalanan mereka ketika malam hari. Nah, tiang awan dan tiang api ini yang membuat pergerakan bangsa Mesir, pasukan Mesir tidak bisa mendekati umat Israel. Roda-roda kereta mereka diperlambat, seakan-akan mereka tidak bisa berjalan karena Tuhan mengacaukan keadaan itu. Dan akhirnya bangsa Israel bersama Musa tiba di seberang laut Teberau. Setelah mereka sampai di sana, apa yang Tuhan buat adik-adik? Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa, ulurkan kembali tongkatmu. Dan dengan satu keyakinan pula, Musa mengulurkan tongkatnya kepada laut itu, dan laut itu menutup semua pasukan Mesir bersama tentara-tentaranya, pasukan-pasukan yang hebat, semua mati bersama Raja Firaun. Dan adik-adik tahu, hal ini membuat bangsa Israel semakin kagum, takut akan Tuhan. Mereka semakin menghormati Musa yang telah Tuhan beri kuasa untuk memimpin mereka. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah saat ini. Kita diperhadapkan dengan banyak hal. Kita bertemu dengan banyak kesulitan dalam hidup. Ketika kita belajar, mungkin ada pelajaran yang susah, yang tidak bisa kita mengerti. Kita bertanya kepada orang tua juga tidak bisa. Orang tua ajarkan, mari kita berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan untuk membukakan pelajaran yang sulit. Bahkan seperti tadi, adik kita, teman kita Sasa, dia sebenarnya bisa bawa sepeda, tapi karena dia tidak mau terus melanjutkan latihannya, akhirnya dia terhenti.
Tetapi bangsa Israel tidak terhenti. Mereka tetap percaya kepada pimpinan Tuhan sehingga mereka lewat laut Teberau sampai di sana untuk menuju tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan atau pahlawan-pahlawan Tuhan saat ini, kita harus tetap berani tampil beda untuk menyatakan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kita berani dan percaya bahwa Dia akan menolong kita menghadapi kesulitan. Mungkin adik-adik sudah punya cita-cita, tapi ternyata orang tua saya tidak mampu. Apakah adik-adik mau menyerah? Kita tidak perlu menyerah. Kita tetap melangkah, minta Tuhan membuka jalan menghadapi, mencapai cita-cita kita. Bisa minta bantuan pemerintah, memberikan beasiswa dan lain sebagainya, atau dengan cara yang lain. Asal kita berharap hanya kepada Tuhan. Jadi hari ini kita diberikan satu pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, yaitu berani dan percaya kepada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dan yang selalu tepat datangnya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini, kiranya memberkati adik-adik bahkan kami semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada perintah Tuhan dan berani melangkah dan tetap percaya hanya kepada Engkau dalam segala keadaan, dalam segala situasi hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus berikan hikmat pengetahuan kepada kami dalam menghadapi masa-masa yang masih membuat kami sulit untuk bersekolah. Tapi kami percaya ketika Tuhan membuka jalan, kami akan menemukan jalan yang terbaik daripada-Mu. Inilah doa kami Bapa, ampuni kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan itu nanti dititipkan ke kakak-kakak pengasuh di lingkungan masing-masing. Untuk itu kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Laskar Kristus. Musik. Kita akan sama-sama menaikkan doa syukur syafaat kita. Kita siapkan hati kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat firman yang sudah kami dengar, firman yang membawa sukacita, firman juga yang membawa damai sejahtera bagi kami. Biarlah kami tetap terus ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi adik-adik kami, Tuhan memberkati mereka, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka dalam segala tugas dan studi yang saat ini sedang mereka jalani. Walaupun mereka menjalani studi mereka dari rumah, tapi kami percaya Tuhan menolong dan menopang adik-adik kami. Kami juga berdoa bagi orang tua yang terus mendampingi mereka. Biarlah kasih Tuhan
terus ada di dalam setiap perjalanan kehidupan orang tua kekasih daripada adik-adik kami. Kami juga berdoa bagi pengasuh-pengasuh sekolah minggu yang terus melayani adik-adik walaupun melalui online. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Kami juga berdoa bagi peristiwa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, terkhususnya di kota Wengapu. Tuhan memberkati pasien COVID-19 sehingga mereka boleh berproses di dalam kesembuhan bersama-sama dengan Engkau. Para medis, Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dipergunakan untuk setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah, tak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk menutup segala rangkaian ibadah kita, mari kita mengangkat satu lagu, Berani Tampil Beda.